Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Mr. Donald Manalu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah tentang Kerajaan Bali, dan yang ketiga adalah sejarah Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Yang pertama nanti kita bahas adalah Kerajaan Majapahit. Siapa yang tidak mengenal Kerajaan Majapahit? Dengan patihnya yang sangat terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Gajah Mada selain dikenal dengan keberanian dan kehebatannya, beliau dikenal dengan yang namanya Sumpah Palapa, bahwa dia tidak akan memakan makanan yang enak sebelum menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit itu sangat banyak yang ditemukan hingga saat ini. Seperti misalnya Candi Tikus, Candi Trowulan atau situs Trowulan, bahkan ada kitab Negara Kertagama yang menceritakan tentang keberadaan Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah sejarah Kerajaan Bali. Dengan rajanya yang kita kenal atau pernah memimpin adalah Raja Udayana. Peninggalan Kerajaan Bali itu adalah salah satunya adalah Kertagosa. Yang kedua adalah Prasasti Blanjong, dan masih banyak lagi peninggalan yang lainnya. Yang ketiga adalah sejarah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh dan Pajajaran, tertulis dalam kitab-kitab, yaitu salah satunya Kitab Pararaton, di mana di sana ada peristiwa Bubat atau Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran, di mana nanti Raja Sri Baduga tewas di tangan Patih Gajah Mada. Bahkan nanti calon istri daripada Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, dia Pitaloka, juga melakukan bunuh diri sebagai tindakan membela kehormatan kerajaan dan wilayahnya. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan kerajaan yang akan kita bahas nantinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kamu simak penjelasan video berikut ini. Yang pertama itu adalah Kerajaan Majapahit. Siapa yang tidak mengenal Kerajaan Majapahit, yaitu merupakan kerajaan terhebat dalam sejarah Nusantara. Dengan patihnya yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada, ketika masa raja, yaitu Raja Hayam Wuruk. Mereka hampir menguasai seluas wilayah Indonesia saat ini. Kita lihat bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit ini. Yang pertama, Kerajaan Majapahit itu berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Majapahit mencapai era kejayaan pada masa rajanya, yaitu Raja Hayam Wuruk, atau yang berkenal dengan Raja Sanegara. Ini berkat dukungan adanya patih yang sangat hebat, yaitu Patih Gajah Mada. Pendiri Kerajaan Majapahit, berdasarkan sejarah yang tertulis bahwa pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu daripada keponakan Kertanegara. Raden Wijaya merupakan keponakan daripada Kerajaan Singasari ketika Jayakatwang menyerang Singasari. Jadi ketika Jayakatwang berkuasa, Raden Wijaya itu memohon untuk diberikan seluas tanah hutan tarik untuk melanjutkan hidup. Disinilah Raden Wijaya menyusun siasat untuk menyerang Jayakatwang. Kesempatan ini ditandai dengan datangnya tentara Cina, yaitu tentara Kubilai Khan, yang dikirim untuk menghukum Kertanegara. Kita flashback sedikit bahwa pada masa pemerintahan Kertanegara, utusan Cina atau Kubilai Khan di sini dilukai kupingnya oleh Raja Kertanegara, sehingga memancing kemarahan daripada tentara Kubilai Khan. Di sini tentaranya mengirimkan untuk pembalasan dendam, padahal mereka tidak tahu bahwa Kertanegara telah meninggal dunia. Jayakatwang akhirnya menyerah di hadapan pasukan Cina, dan setelah itu Raden Wijaya menggunakan
kesempatan ini untuk menumpas ribuan tentara Cina, karena tentara Kubilai Khan merasa telah memenangkan perang. Ternyata Raden Wijaya menggunakannya untuk menyerang balik pasukan tersebut. Akhirnya nanti dalam sejarah itu dituliskan, pasukan Cina tersebut banyak yang terbunuh dan banyak yang melarikan diri kembali ke negaranya. Setelah sampai di negaranya, mereka dihukum mati. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi. Kadang kita berpikir, dari mana asal-usul nama Majapahit? Kerajaan Majapahit itu dibangun di atas hutan tarik sekitar tepi Sungai Brantas. Masalah penamaan daripada Majapahit ini bisa didasarkan dari ditemukannya buah maja yang sangat pahit di daerah hutan tarik. Oke, raja-raja yang memerintah di kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya, yaitu raja pertama yang tadi. Ia merupakan raja yang mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memiliki 4 istri, di mana istrinya itu adalah putri daripada Raja Kertanegara. Jadi keempat putri daripada Raja Kertanegara diperistri oleh Raden Wijaya. Pada awal pemerintahannya ditandai dengan pergolakan yang terjadi, di mana teman-temannya dalam peperangan melawan Jayakatwang dan tentara Cina itu seperti Raden Wijaya, itu Sora, Ranggalawe, dan Nambi. Mereka memberontak tapi masih bisa diatasi. Sampai akhir wafatnya nanti Raden Wijaya ini, dia dicandikan di Candi Sumberjati dan sebagai Buddha di Attapura. Raja-raja yang memerintah Majapahit yang lainnya yang kedua adalah Jayanegara. Ketika Raden Wijaya meninggal, putra yang bernama Kalagemet itu merupakan nama asli daripada Raja Jayanegara. Pemberontakan pada masa pemerintahannya datang dari Jurudemu, Gajah Biru, Nambi, dan Kuti. Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan dari yang paling bahaya dan hampir meruntuhkan kejayaan Majapahit pada masa itu. Tapi disinilah muncul seseorang yang merupakan ketua daripada petugas Bayangkari, yaitu pasukan pengamanan Raja Majapahit, yaitu Gajah Mada. Kuti akhirnya dapat dikalahkan dan dilenyapkan oleh Gajah Mada. Raja Jayanegara akhirnya kembali bisa menduduki tahta kerajaan Majapahit. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa Gajah Mada, disinilah Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan. Kita lihat yang ketiga adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Raja Jayanegara meninggal tanpa meninggalkan seorang anak laki-laki. Tahta kerajaan harusnya turun ke tangan putrinya yang bernama Gayatri. Namun, putrinya tersebut memilih menjadi seorang biksuni atau petapa. Akhirnya tahtanya diturunkan kepada putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi ini meletus banyak pemberontakan, tapi yang paling terkenal adalah pemberontakan Sadeng dan Keta. Pemberontakan ini sendiri terjadi pada tahun 1331 Masehi. Pemberontakan Sadeng masih bisa dipadamkan oleh lagi-lagi orang yang bernama Gajah Mada dan Aditya Warman. Karena kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi Majapahit menggantikan Aryatada. Saat upacara inilah, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat melegenda hingga saat ini, yaitu Sumpah Palapa, atau yang lebih dikenal dengan Tan Amukti Palapa. Seperti yang kita ketahui, isi Sumpah Palapa itu, jika diartikan dalam bahasa Indonesia saat ini adalah, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, dan Sunda,
Palembang Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Ini adalah janji yang diucapkan oleh Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Raja selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk yang terlahir dari pernikahan Tribuana Tunggadewi dengan Cakrada atau yang lebih dikenal dengan Kertawardhana. Lanjutan daripada perluasan Cakrawala Mandala Majapahit sampai nantinya wilayah Semenanjung Malaya di Malaysia. Majapahit itu sering disebut sebagai negara nasional Indonesia kedua. Mengapa demikian? Karena wilayah kekuasaannya hampir mencakup Indonesia sekarang ini dan mencakup wilayah Malaysia. Bahkan dalam sejarah disebut Majapahit itu membawahi 98 kerajaan bawahan. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanya berlangsung selama 7 tahun. Yang menjadi penyebab retaknya hubungan tersebut adalah terjadinya peristiwa Bubat atau Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 dan meninggalnya Gajah Mada mengakibatkan kemunduran Majapahit yang sangat terasa dalam lingkungan pemerintahan. Meninggalnya Gajah Mada membuat Hayam Wuruk kesulitan mencari pengganti yang sepadan. Hal ini nantinya diikuti dengan kematian daripada rajanya yaitu Hayam Wuruk pada tahun 1389. Penyebab lain kemunduran kerajaan Majapahit adalah Perang Paregreg, yaitu antara saudara yaitu Bre Wirabumi dan Wirakardana telah melemahkan Majapahit secara keseluruhan. Yang ketiga adalah banyaknya negara bawahan Majapahit yang mencoba melepaskan diri. Yang keempat, berkembangnya agama Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan yang kedua yang akan kita bahas adalah Kerajaan Bali. Jika kita lihat di peta, Kerajaan Bali itu menguasai wilayah yang ditandai dengan warna orange. Kerajaan Bali adalah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil tak jauh dari Pulau Jawa. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulunya masih digunakan dengan Pulau Jawa atau dipanggil dengan nama Pulau Jawa. Jadi sampai dahulu pulau ini masih dianggap sebagai bagian daripada Pulau Jawa. Kita lihat sumber-sumber sejarah Kerajaan Bali. Ada yang pertama itu prasasti Berangka 882 Masehi. Isinya tentang pemberian izin kepada para biksu untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani, Bali. Namun di sini tidak disebutkan nama rajanya. Yang kedua, prasasti Berangka tahun 896 Masehi menyebutkan bahwa istana raja yang terletak di Singhawandana diperkirakan berada di Kintamani dan Pantai Sanur yang sekitar Tampak Siring dan Pejeng. Yang ketiga, itu adalah prasasti semacam tugu di Desa Belanjong, dekat Sanur, yang angka tahunnya menunjukkan 914 Masehi, di mana prasasti itu menyebut raja yang memerintah itu bernama Raja Kesari Warmadewa. Kita lihat raja-raja yang memerintah di Kerajaan Bali, ada beberapa raja yang terkenal, yaitu antara lain Indra Jayasingha Warmadewa, yaitu yang kedua Udayana, di mana Udayana ini adalah raja yang menikahi salah satu putri daripada Kediri. Dan yang ketiga ada anak bungsu. Puncak keemasan daripada Wangsa Warmadewa adalah saat diperintah anak bungsu. Ia telah membangun kompleks percandian di Gunung Kawi Tampak Siring. Nanti setelah anak bungsu meninggal, dia dicandikan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. Bagaimana kehidupan sosial di Kerajaan Bali? Seperti yang kita ketahui, sistem kesenian berkembang di wilayah kerajaan masyarakat Bali kuno. Mereka telah dibedakan atas sistem kesenian keraton serta sistem kesenian rakyat. Jadi dibedakan antara bagaimana kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat.
Yang kedua yang paling menonjol adalah sistem kasta. Sama halnya dengan kebudayaan Hindu yang ada di India, awalnya perkembangan agama Hindu di kerajaan Bali, sistem kehidupan masyarakatnya juga terbagi atas beberapa kasta. Sistem hak waris juga, pewaris daripada harta benda dalam suatu keluarga yang dibedakan menjadi anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, anak laki-laki menerima warisan yang lebih banyak. Kerajaan yang ketiga yang akan kita bahas adalah Kerajaan Sunda, yang terdiri atas Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kalau dihitung-hitung sekarang, itu berada di Provinsi Banten, Provinsi Jakarta, dan Jawa Barat. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno. Kita lihat bagaimana sistem politik Kerajaan Sunda. Ada beberapa raja yang terkenal dalam sejarah Kerajaan Sunda. Yang pertama adalah Tarus Bakwa, Sanjaya, dan Prabu Maharaja Linggabuana, atau yang lebih dikenal dalam sejarah yaitu Prabu Siliwangi. Masa kejayaan daripada kerajaan ini terjadi pada masa pemimpinan Sanjaya atau Prabu Maharaja Linggabuana. Kerajaan ini merupakan salah satu pecahan daripada Kerajaan Tarumanegara yang nanti akan berlanjut menjadi Kerajaan Pajajaran. Bukti-bukti atau sumber kerajaan daripada Kerajaan Sunda ini, beberapa peninggalannya yang menjadi rujukan adalah Prasasti Pasir Datar, Prasasti Jaya Bupati, catatan dari China semasa rejim dinasti Song Selatan oleh penulis Zhao Zhuhua. Yang kedua, ditemukannya Prasasti Hulu Daya, Candi Cangkuang, Prasasti Cikapunduang. Ini adalah contoh daripada prasasti Haludaya yang ditemukan setelah runtuhnya kerajaan ini. Sumber terakhir yang menyebutkan kerajaan ini adalah catatan daripada seorang penjelajah yaitu Tom Pires. Dalam perjalanannya, dalam bukunya yang ditulis yang berjudul Suma Oriental. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang Kerajaan Majapahit, Kerajaan Bali, dan Kerajaan Sunda, Galuh, dan Pajajaran. Semoga apa yang dapat Sir Donald sampaikan berguna untuk kamu semuanya. Sekian dan terima kasih.